Halo, saya Mugni Taufik. Kerjaan saya rapat. Selamat datang di kanal Cerita Kang Mug. Video ini adalah dokumentasi rapat tim saya yang diadakan rutin setiap hari Senin jam 10 pagi. Karena isinya sangat umum, maka saya beranikan untuk mengupload sebagai konten YouTube. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir ke acara meeting mingguan HSE. Hari ini hari Senin, tanggal April 2022 jam 10.15. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa saja dulu untuk kelancaran acara hari ini dan kelancaran pekerjaan kita. Berdoa, silakan. Amin. Selesai. Harusnya hari ini Pak Andi yang menyampaikan materi yang bersangkutan sudah izin, jadi saya saja yang bakal mengisi materi presentasi materi meeting hari ini. Judulnya cara presentasi yang baik. Kenapa hari ini judulnya ini? Karena sebagai safety kita pasti nanti ngomong di depan orang, mungkin ngomong ketika toolbox meeting, ketika safety talk, ketika kita menemukan ketidaksesuaian terus kita menyampaikan Bapak seharusnya seperti ini, kita kan ngomong ke orang ya. Jadi ini bukan berarti saya sudah sangat baik cara presentasinya, tapi saya juga sambil belajar langkah-langkahnya apa saja. Pertama, penyiapan materi. Jadi bagaimana cara penyiapan materi yang baik? Pertama, cari topik yang benar-benar kita bisa kuasai. Jangan yang asal cari aja, asal ada aja materinya, jangan. Tapi yang benar-benar kita kuasai. Ada beberapa trik untuk memilih topik yang kita kuasai dengan baik, yaitu pertama brainstorming, kedua mind mapping, ketiga logical structure. Ini triknya masih ada lagi yang lain sebenarnya ya. Beberapa teori-teori lain, ada beberapa sumber buku-buku yang lain, tapi yang umum itu adalah ini. Sebenarnya yang pernah saya coba adalah brainstorming dan mapping. Kalau brainstorming biasanya kita pakai poin-poin, misalnya kita pakai sticky note di papan tulis misalnya, tulis poin-poinnya apa aja. Kalau mind mapping, saya kebayang dengan gambarnya gitu ya, ada satu ide utama, terus dibagi lagi menjadi beberapa sub ide gitu, kemudian nanti kita bakal menyebar menjadi satu gambaran besar. Intinya kita sebaiknya mencari topik yang kita benar-benar bisa kuasai dengan baik. Kedua, penyiapan materi, langkah keduanya adalah lakukan riset. Lakukan riset dari berbagai sumber. Zaman sekarang googling udah banyak ya, kita bisa googling, kita bisa cari video di YouTube, kita bisa cari materi-materi di, misalnya kita punya komunitas gitu, kita cari materi-materi yang pernah dibahas orang, kemudian kita ambil inti-intinya. Kemudian setelah riset dari berbagai sumber, kita kompilasi, rangkum kembali, dan disusun dari sudut pandang kita sendiri. Kayak ini, saya bikin materi ini ya dengan cara itu, saya riset singkat dari beberapa artikel, kemudian saya susun dari menurut otak saya gitu, susunan dari otak saya. Kenapa harus disusun ulang dari sudut pandang kita sendiri? Kalau kita hanya ambil materi orang lain, kita tidak akan bisa menjiwai presentasi itu. Kita nggak tahu waktu itu orangnya bikin presentasi apa yang melatar belakangi dia buat poin-poin seperti itu ya. Dan juga bakal kelihatan kalau ada orang yang mempresentasikan hal yang hanya ambil copy paste kemudian disampaikan, bakal kelihatan bahwa dia tidak menguasai, bahwa materinya bukan dia yang susun sendiri gitu. Selanjutnya, buat materi presentasi yang baik dan menarik, yang umum. PowerPoint bisa umum sekali ya, PowerPoint ya, bisa pakai Prezi, bisa pakai Canva, bisa pakai Google Slide. Sekarang sudah ada Google Slide gitu, banyak caranya. Tapi Pak, saya di sini nggak pegang laptop misalnya. Gampang sebenarnya, bisa pinjam laptop orang, atau kalaupun susah, kita buat dokumen struktur sendiri aja. Saya share screen, kelihatan nggak apa yang saya share? Kelihatan? Ini saya buat struktur apa yang akan saya sampaikan. Ya, seperti ini aja, cukup, sangat cukup. Jadi yang tadi itu pakai PowerPoint, pakai Prezi, pakai Canva dan lain-lain, hanya salah satu cara gitu. Tapi intinya adalah kita buat materi presentasi. Ya, bagaimana cara membuatnya?
terus terstruktur ada 5W1H. Apa itu 5W1H? What, when, where, who, why, how. Kenapa itu penting? Karena itu jadi menstruktur pemikiran kita. Kemudian ketika menyampaikan hal yang terstruktur, bakal lebih mudah ditangkap oleh audiens, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah buat materi adalah siapkan media pendukung. Tadi kan di langkah kedua kita sudah riset itu ada selain materi yang nanti kita sampaikan, nanti kita harus buat media pendukung. Ada foto, ada video, ada artikel, ada regulasi. Silahkan disiapkan. Saat ini saya tidak banyak menyiapkan media tambahan gitu ya, media pendukung, karena sangat dadakan bikin materi ini. Saya sudah siapkan tapi belum saya kumpulkan jadi satu. Kemudian yang terakhir dalam penyiapan materi adalah latihan presentasi. Ini sangat penting ya. Menurut saya ini sangat penting untuk memeriksa ulang atau merecek materi kita sudah rapi atau belum. Kalau misalnya kita sudah bikin materi terus kita baca lagi gitu ya, nanti ini ada bolong di sini, pangkapilan ini ada nggak nyambung dari sini ke sini gitu. Dari poin 1 ke 3 ada yang loncat nih, bisa kita selipin. Itu nggak akan bisa kalau hanya kita nggak coba latihan presentasi. Kedua, melatih kemampuan kita ngomong juga. Ketika kita mencoba melatih presentasi yang sudah kita buat, itu melatih kemampuan presentasi kita sendiri. Kemudian untuk kita memeriksa, mengecek durasi presentasi. Kalau misalnya kita latihan presentasi, kita tahu apa yang bakal kita sampaikan, berapa menit yang kita bisa sampaikan. Kalau hanya selanjutnya adalah pelaksanaan presentasinya. Apa aja pelaksanaan presentasi? Bagaimana caranya? Tahap pertama sudah saya contohkan ke Bapak-Bapak semua. Pertama adalah berdoa. Kalau saya Muslim ada doa yang spesifik untuk bicara di depan umum. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi secara umum ya, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Setidaknya kita baca bismillah aja gitu ya, berdoa semoga diberi kelancaran. Kemudian dalam pelaksanaan presentasi ada pesan pertama yang baik itu sangat penting untuk kita menjadi presenter, istilahnya presenter ya. Sebagai seorang presenter kita harus punya penampilan yang rapi, jangan baru bangun langsung buka kamera misalnya gitu ya, matanya udah nggak sepet, suaranya sudah siap ngomong. Kemudian yang masih masuk ke kelompok kesan pertama adalah ketika kita membuka harus dengan bersemangat, harus dengan kitanya jangan malas-malasan gitu, jangan asal gitu ya, tapi kita sendiri harus bersemangat. Kemudian ketika penyampaian materinya, pertama yang pasti jangan terburu-buru, harus santai, harus tenang, bukan jadi dragging, bukan jadi dilambat-lambatin ya, tapi jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru kadang-kadang suka belibet, kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik. Apalagi saat ini banyak meeting virtual seperti ini, ketika kita sudah ngomong panjang taunya putus-putus, sayang juga waktu. Jadi pelan-pelan terstruktur, semuanya tersampaikan dengan baik. Kemudian pengucapannya diusahakan yang jelas, dengan tidak terburu-buru. Harusnya kita bisa menyampaikan pronunciation yang baik gitu ya, pengucapan yang baik sehingga mudah dipahami oleh. Kemudian yang terakhir dalam tips pelaksanaan presentasi adalah perhatikan audiensnya. Nah, saat ini memang saya bisa bilang, oke, nggak apa-apa untuk menghemat kuota misalnya gitu ya, biar nggak patah-patah, silahkan dimatikan kameranya. Tapi kalau kita presentasi secara langsung, kita bisa lihat wajah audiens kita bisa perhatikan respon mereka. Respon yang baik akan datang dari presenter yang baik, dan respon yang kurang baik akan datang dari presenter yang kurang baik juga. Yang kurang baik, respon audiens seperti gimana? Bosan, ngeliatin tampang bosan gitu, audiensnya ada yang ngantuk misalnya. Kemudian ada triknya ketika kita melihat audiens kita kurang bersemangat, ada ngantuk, ada bosan gitu ya. Pertama bisa menyelipkan humor ringan gitu ya, selipin di materi kita. Kemudian melibatkan audiens dalam presentasi ini. Misalnya ngasih pertanyaan, sekalian nyari feedback dari peserta, dari audiens gitu kan. Kalau sudah ditanya, mereka audiens terpaksa harus memperhatikan. Kemudian biasanya setelah presentasi kita buka sesi tanya jawab. Kenapa perlu kita buka sesi tanya jawab? Pertama, untuk memastikan materi kita tersampaikan. Katanya ada dua kemungkinan, orang tidak akan bertanya ketika dibuka sesi tanya jawab. Pertama, sudah paham sekali. Kedua, tidak paham sama sekali.
sehingga kita bisa mainkan di situ apakah sudah sampai materi kita atau belum. Apa aja yang perlu diperhatikan ketika sesi tanya jawab? Pertama, buat patokan sesi. Jadi tanya jawab ini akan kita batasi dalam waktu berapa menit misalnya, atau jumlah pertanyaannya yang dipatok misalnya, atau jumlah penanyanya yang dipatok misalnya. Itu ada kita buat aturan. Aturan yang kedua adalah buat mekanismenya. Misalnya kita bikin berapa segmen ya, segmennya kita juga yang menentukan apakah mau per satu penanya atau per satu pertanyaan atau per beberapa pertanyaan atau per beberapa penanya, terserah. Tapi kita harus yakinkan waktunya seperti apa dan kesanggupan kita seperti apa. Kemudian tips lainnya, ketika kita membuka sesi pertanyaan, yang kita lontarkan bukan apakah ada pertanyaan. Ya, kalau kita melontarkan pertanyaan seperti itu, apakah ada pertanyaan? Biasanya jawabannya adalah tidak. Ya, tapi kita langsung tanya, apa pertanyaan Anda? Kita comot satu sampel, Pak Fulan, apa pertanyaan Bapak terkait materi yang saya sampaikan? Langsung ditanya. Terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau audiensnya terlihat bosan, mengantuk, boring, dan lain-lain, kita ajak mereka involve ke materi kita ya, ke presentasi kita. Kemudian ketika sesi tanya jawab ini, bagaimana cara kita menjawabnya? Pertama, ulangi lagi pertanyaan dia. Ulangi, apa fungsi mengulangi? Pertama, kita pastikan poin yang ditanyakan oleh audiens tersebut sudah kita tangkap. Terus memastikan beneran Pak? Iya Pak. Atau Ibu gitu ya, yang Anda tanya adalah ini. Jadi kita memastikan. Pertama kita memastikan. Kedua, ngasih waktu kita untuk pikir. Kadang-kadang kita tidak langsung kebayang apa jawabannya, tapi dengan kita agak sedikit mengulur dengan ini yang Bapak tanyakan, ini yang Anda tanyakan, gitu, kita oh ya dapat nih jawabannya. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita harus mengulangi pertanyaan, audiens merasa dihargai, supaya audiens merasa diajak bergabung dalam presentasi kita. Kemudian ada tips, ini rahasia sebenarnya ya. Bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu apa jawabannya? Paling pertama adalah kita harus kuasai apa yang akan kita sampaikan ya. Kuasai apa yang kita sampaikan. Tapi kalau hanya ada pertanyaan yang memang kita belum sampai ke situ, ada 3 triknya. Delay, deflect, dismiss. Gimana caranya delay? Kita delay misalnya ada pertanyaan gitu ya. Untuk pertanyaan Bapak A, kita simpan di akhir sesi ini ya Pak ya. Salah satu tujuannya adalah untuk kalau misalnya sudah habis waktunya, dia tidak usah terjawab, nanti kita jawab di luar. Kedua, cara delaynya adalah ya memang kita langsung, saya hanya bisa jawab ini di luar forum ini. Kenapa seperti itu? Karena ngasih waktu kita untuk riset lagi tambahan untuk pertanyaan. Kedua, deflect. Deflect itu mengecoh, membelokkan gitu ya. Membelokkan, caranya gimana? Kita tanya balik pendapat peserta yang lain, audiens yang lain. Sambil mereka menyampaikan pendapat mereka, pada akhirnya kita bisa ngerangkum jawaban yang menurut kita. Padahal itu semua datang dari pendapat audiens. Kemudian dismiss, dari arti katanya adalah membubarkan gitu ya. Bapak maaf itu bukan wilayah materi saya, jadi saya tidak bisa jawab itu gitu. Atau itu bukan saya untuk menjawab, jadi saya tidak bisa jawab itu. Kemudian bagian terakhir sesi tanya jawab adalah jangan membuat sesi tanya jawab menjadi akhir dari presentasi. Kan biasanya terakhir sesi tanya jawab ya, tapi orang akan ingat kita ya. Kalau kalimat terakhir kita adalah sesi jawab, tidak ada kalimat dari kita terakhir. Jadi setelah sesi tanya jawab baru ditutup. Tutupnya dengan apa? Macam closing, merangkum dari awal sampai akhir, merangkum jawaban-jawaban dari pertanyaan di sesi tanya jawab. Itu sesi tanya jawab yang terakhir setelah persiapan, setelah menyampaikan materi dan sesi tanya jawab, kita evaluasi. Evaluasinya bisa macam-macam ya. Kita buat catatan-catatan pribadi tentang kekurangan kita selama presentasi. Saya tadi belibet ngomong di bagian mana, tadi ada materi yang terlewatkan. Kedua, minta feedback, minta umpan balik dari siapa, dari audiens atau dari panitia. Kalau misalnya mau minta feedback, bisa minta ke audiens, ke bapak-bapak atau ke Pak Gatot misalnya gitu ya. Apa fungsinya evaluasi? Untuk jadi pembelajaran buat kita sendiri, bagaimana perform kita ketika kita presentasi, apakah orang lain ngerti ketika kita presentasi. Kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Setiap meeting ini saya record gitu ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mau evaluasi penampilan bapak-bapak sendiri, bisa dipahami atau tidak, terstruktur atau tidak gitu ya, bisa dilihat di Google Drive.
kalau saya jadi pendengar saya waktu itu, saya ngerti nggak sih? Rapih nggak sih cara presentasinya gitu? Semua juga bisa melakukan itu. Oke, itu ending dari materi yang saya sampaikan. Jadi itu saja untuk hari ini, berkaca dari yang tadi materi yang sudah saya siapkan. Jadi kita sebagai safety, salah satu tugas edukasi, menyampaikan ke orang lain ya, dengan cara menyampaikan materi di meeting mingguan ini bisa sangat baik untuk dijadikan ajang latihan untuk kita sebagai safety, menyampaikan pandangan kita, menyampaikan saran-saran kita ke pihak lain gitu ya. Jadi mohon dimanfaatkan, jangan setengah-setengah, harus serius, karena kalau kita kurang baik menyampaikan, kita tidak akan didengar, padahal kita juga punya agenda-agenda, kita punya pesan-pesan yang harus didengarkan oleh pihak lain gitu. Terima kasih Bapak-Bapak atas perhatiannya. Langsung kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Silahkan lanjutkan aktivitas di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.